adik-adik, apa kabarnya kalian hari ini? Luar biasa! Hari ini kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kalian sudah siap? Siap! Nah, adik-adik, sebelum memulai ibadah, mari kita siapkan hati dan Alkitab adik-adik ya. Dan jangan lupa gunakan pakaian yang rapi dan sopan. Tidak sambil makan atau minum. Duduk yang baik dan memuji Tuhan dengan semangat. Eits, tidak boleh main-main. Mengobrol juga tidak boleh. Apalagi main handphone. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, betapa hati kami bersyukur ya Tuhan, karena sampai saat ini Tuhan masih memelihara kehidupan kami. Hanya Tuhanlah yang layak untuk kami puji dan kami sembah. Tuhan Yesus, kami akan memuji dan memuliakan nama Engkau, dan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Layakan kami ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Hai adik-adik, pernahkah kalian merasa takut? Kalau pernah, coba sebutkan apa hal-hal yang membuat kalian takut. Kalian sebutkan, nanti papa dan mama yang mendengarkan kalian. Sebagian besar anak-anak takut pada hal-hal seperti takut monster, takut gelap, lalu takut mimpi buruk, takut ketika hujan deras,
takut badut, takut ketika sendirian. Bahkan ada yang takut apabila diajak mamanya pergi ke dokter. Semua ketakutan itu harus kita kalahkan ya adik-adik. Dalam Matius 14 ayat 22 sampai 33 diceritakan, ketika itu murid-murid Tuhan Yesus sedang menaiki sebuah perahu, tapi tidak bersama dengan Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus masih berdoa di atas bukit. Saat perahu murid-murid Tuhan Yesus sudah agak jauh dari tempat Tuhan Yesus berdoa, maka datanglah angin yang sangat kencang, mengombang-ambingkan perahu murid-murid Tuhan Yesus. Pada waktu itu murid-murid Tuhan Yesus sangat ketakutan ya adik-adik. Ketika kira-kira jam 3 subuh, pasti masih gelap ya adik-adik, dan suasananya sangat menyeramkan. Ketika itu datanglah Tuhan Yesus menghampiri murid-murid Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang dengan cara berjalan di atas air. Hebat ya adik-adik ya, Tuhan Yesus sangat berkuasa sehingga dia dapat berjalan di atas air. Ketika murid-murid Tuhan Yesus melihatnya, mereka sangat ketakutan karena mengira bahwa yang datang itu adalah hantu. Lalu mereka berkata, "Itu hantu." Tapi Tuhan Yesus segera berkata, "Tenanglah, ini aku, jangan takut." Salah satu murid Tuhan Yesus yang bernama Petrus berkata kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, apabila benar itu Engkau, izinkan aku menghampirimu dengan berjalan di atas air." Maka kata Tuhan Yesus, "Datanglah." Maka Petrus mulai turun dari perahu dan mulai berjalan di atas air, menghampiri Tuhan Yesus. Tapi adik-adik, ketika Petrus berjalan di atas air dan kemudian tiba-tiba dia merasakan adanya angin yang bertiup, maka takutlah Petrus. Dan apa yang terjadi? Petrus mulai tenggelam. Lalu dia berteriak meminta tolong pada Tuhan Yesus. "Tuhan, tolonglah aku." Lalu Tuhan Yesus menolong Petrus dan berkata kepadanya, "Hai orang percaya, mengapa engkau bimbang?" Adik-adik, kita janganlah seperti Petrus yang hatinya bimbang, kurang percaya pada kuasa Tuhan. Kita harus menghilangkan semua rasa takut. Adik-adik, di sini ada sebuah lilin. Lilin ini diumpamakan seperti diri kita. Lalu kakak juga mempunyai sebuah kertas. Kertas ini sudah dituliskan tulisannya mengenai hal-hal yang kalian biasa takutkan dalam kehidupan kalian. Di antaranya ada gelap, takut monster, takut mimpi buruk, takut hujan deras, takut badut, takut sendirian, atau takut ketika diajak ke dokter. Nah, semua ketakutan ini dapat mempengaruhi diri kita yang diumpamakan seperti lilin ini. Nah, adik-adik, kalau kita lipat, lalu kita kipaskan pada lilin ini, apa yang terjadi adik-adik? Lilinnya mulai goyah, dia seperti akan mati ya. Bagaimana caranya adik-adik supaya kita mengatasi ketakutan itu? Caranya adalah dengan berdoa, meminta bantuan kepada Tuhan supaya Tuhan memberi keberanian kepada kita. Nah, adik-adik, di sini ada plastik bening. Plastik bening ini adik-adik seperti doa kita kepada Tuhan. Mengapa plastiknya bening? Karena kita pun tidak dapat melihat doa. Siapa di sini yang suka melihat doa? Tidak kelihatan ya adik-adik. Doa itu tidak terlihat, tetapi sangat besar kuasanya dalam kehidupan kita. Nah, doa kita kepada Tuhan akan memisahkan diri kita dari ketakutan ini. Ketika ketakutan itu datang dan meniup kita, nah, diri kita tidak akan goyah adik-adik. Dalam Yesaya 41 ayat 10 dikatakan, "Janganlah takut, sebab
Aku di sini akunya Tuhan ya, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tanganku yang membawa kemenangan. Nah adik-adik, di ayat tersebut jelas dikatakan bahwa kita itu tidak boleh takut karena Tuhan Yesus akan siap untuk menolong kita. Tuhan Yesus akan meneguhkan kita, bahkan Tuhan Yesus akan memegang kita dengan tangan kanannya yang kuat. Adik-adik, kalau orang itu biasanya tangan yang kuat itu tangan kanan karena suka dipergunakan untuk bekerja. Nah, apalagi tangan kanan Tuhan itu lebih kuat lagi dan siap untuk menolong kita apapun yang terjadi. Jadi adik-adik, jangan merasa takut lagi ya. Apabila ketakutan itu datang kepada kita harus cepat-cepat berdoa kepada Tuhan, meminta bantuan Tuhan supaya Tuhan memberikan kekuatan dan keberanian kepada kita. Siap untuk menjadi pemberani ya adik-adik, kita kalahkan ketakutan itu dengan keberanian yang dari Tuhan. Nah adik-adik, demikian firman Tuhan kali ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan, terkadang ada hal-hal yang membuat hati kami takut, yang membuat hati kami ragu. Tapi Tuhan, lewat firman Tuhan kali ini, kami mau belajar untuk selalu percaya bahwa Tuhan ada bersama kami, sehingga kami tidak takut lagi. Tuhan, kami mau menjadi anak-anak yang berani di dalam Tuhan. Tuhan Yesus berkati juga orang tua kami. Berkati pula kami saat mempersiapkan sekolah yang sebentar lagi akan dimulai. Walaupun Tuhan sekolah kami masih dilakukan secara online ya Tuhan, tapi kiranya Tuhan tetap menyertai kami anak-anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Thank you.